Oh, bisa. Kata kata-kata. Ngapain kok? Pak Amin Nah, karya Muhammad Zidan. Guru-guru masalah senda dan matematika. Gue itu kamera gue. Patah jadi bagus dong. Cih, lucu kau. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Keila. Berhubung saya gemar membaca, saya hendak membagikan tips tentang reading slump. Bila dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, kemerosotan membaca adalah suatu kondisi di mana seseorang yang hobi membaca lost interest atau kehilangan ketertarikannya terhadap buku dan tidak membaca dalam jangka waktu tertentu. Aku pernah mengalami reading slump, sering malah. Rasanya tidak fokus, kata-kata di dalam buku terasa tidak menarik, dan ada rasa terbebani untuk terus melanjutkan membaca. Penyebabnya beragam, bisa disebabkan karena membaca terlalu banyak buku dalam waktu yang bersamaan, membaca buku dengan tema yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan selera kita, terlalu banyak membaca buku dengan trop atau tema yang sama sehingga alur ceritanya gampang ditebak, bisa pula karena kesibukan yang dialami membuat kita sulit meluangkan waktu untuk membaca. Oleh karena itu, aku akan berbagi tips bagaimana cara melalui fase ini. Pertama, bereksperimen dengan buku dan genre baru. Ada istilah right book wrong time. Misalnya ketika kita sedang banyak ulangan, saya merasa berhadapan dengan karya besar Tan Malaka tebal sekian halaman ini tidak akan membantu mencerahkan mood kita. Yang ada kita malah semakin stres dalam mencerna isi buku ini. Beralih ke buku fiksi dengan tema yang lebih ringan, misalnya buku ini, mungkin adalah pilihan yang lebih baik. 2. Baca ulang buku favoritmu. Memulai sesuatu yang baru memerlukan niat dan energi. Ada baiknya bila kita kembali membaca buku yang kita sukai untuk mengembalikan mood. Membaca ulang bukan berarti membaca keseluruhan isi buku dari A sampai Z. Inilah pentingnya anotasi. Ketika membaca, aku terbiasa menandai bagian-bagian tertentu, terutama bagian yang kusukai dengan sticky notes. Misalnya pada buku ini, salah satu buku tebal favoritku. Karena terlalu tebal, saya tidak mungkin untuk membaca setiap halamannya satu persatu, sehingga aku merefresh ingatanku tentang buku ini dengan cara membuka bagian-bagian yang telah kutandai. Cara ini cukup ampuh. 3. Baca buku tipis seperti cerpen, puisi, atau novel pendek. Buku-buku tipis biasanya bisa dihabiskan dalam sekali duduk. Kita tidak perlu berlarut-larut untuk menamatkan satu judul buku. Misalnya buku-buku yang sedang aku pegang ini. Selain buku-buku tipis, buku yang dilengkapi dengan gambar seperti komik juga akan lebih cepat selesai dan menyenangkan untuk dibaca. Ingat, rasa puas setelah menyelesaikan satu buku bisa mendorong semangat kita untuk menyelesaikan buku-buku lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dari saya, agar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Luis Valentino dari kelas 2 akan menyampaikan tentang gaya hidup meditasi. Jadi meditasi itu adalah suatu latihan untuk mencernihkan pikiran supaya kita lebih produktif, lebih aktif, dan lebih tenang. Manfaat meditasi itu sendiri adalah meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kesadaran, dan tubuh menjadi lebih rileks. Dan manfaat lainnya di bidang kesehatan adalah mencegahnya stres, mencegahnya depresi, dan mencegah kecemasannya berlebihan, dan lain sebagainya. Waktu untuk meditasi itu adalah pagi hari dan malam hari. Pagi harinya itu karena tubuh kita masih segar dan bugar, dan pikiran kita masih dibilang cukup fokus dan konsentrasi untuk melakukan meditasi. Kalau malam harinya itu tepatnya sebelum tidur. Jadi ketika kita sulit tidur, maka lakukan meditasi selama 10 menit sampai 20 menit. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Hai semuanya,
kan sama aku Nisa. Dan kali ini aku akan memberitahu kalian bagaimana cara membagi waktu dan membuat jadwal planning untuk kedepannya. Daripada lama, mari kita mulai. Jadi yang pertama-tama, kalau mau membuat kayak jadwal gitu untuk bagi kalian yang nggak bisa mengingat jadwal, di sini aku akan ngasih tahu berbagai macam. Nah, yang pertama-tama itu kita bisa pakai kayak gini, kertas ini di buku ini. Jadi ini ada dari Senin sampai Minggu, dan di sini ada dikasih note dan lain-lain. Nah, di sini dapat ditemukan di toko buku dan banyak lagi ya. Dan kalau kalian mau nyari buku yang ini, di sini di Mr. DIY ada juga. Kalau di rumah dekat tempat kalian ada Mr. DIY. Oke, selanjutnya itu kita kalau nggak mau ribet ngeluarin duit atau apa gitu, ya kita bisa buatnya itu di kayak di tab, di komputer, di laptop atau apa gitu. Kayak membuatnya itu secara digital gitu. Nah, itu kan tidak perlu dan buatnya sekreatif kalian, atau bisa cari dari searching lah. Sekarang udah ada Google. Nah, kalau mau cara yang tanpa duit lagi, itu bisa pakai cara manual. Kita buat sekreatif mungkin pakai kertas, pakai warna dan lain-lain. Itu sekreatif kalian aja. Dan bisa juga membuat kertas planning itu kita pakai itu. Kalian ya buat digital, tapi nanti kalian print, dan itu menurut aku berguna banget. Nah, pokoknya kalian membagi waktu itu semampu di itunya kalian saja intinya. Nah, maksudnya aku semampunya itu kayak mungkin jadwalnya kalian itu berbelit-belit gimana gitu. Nah, kalian harus membagi waktu dan memilih kegiatan-kegiatannya itu sesuai kemampuan diri kita masing-masing. Dan jangan pernah memaksakan diri, karena kita tahu kalau tiap kondisi kita masing-masing itu berbeda-beda. Nah, jadi jangan pernah memaksakan ya. Itu saja saran dari aku. Oke, so mungkin itu saja dari aku. Info-infonya. Dadah. Halo, selamat malam semuanya. Saya Rakasita Azizul Hakim dari kelompok 6 akan menjelaskan cara mengendarai motor dengan baik dan benar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa proses yang harus diikuti untuk mengendarai motor. Nah, pasti kita semua ini pernah mengendarai motor ya, karena kita kan warga SMA. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengendarai motor dan cara menyalakan motor juga. Mari kita lanjutkan. Nah, pastinya untuk mengendarai motor kita harus menggunakan helm seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini adalah salah satu helm yang saya gunakan ketika membawa motor. Dan ini sangat penting bagi kawan-kawan saya yang ingin membawa motor dengan aman dan selamat pada tujuan masing-masing. Bukan motor matic ya, atau otomatis. Nah, di sini caranya masukin kunci ke dalam lubang. Nah, tinggal diputar ke kanan dan diputar ke kanan sekali lagi. Nah, di sini sudah nyala. Jika motor masih menggunakan stang kedua, Anda bisa menjatuhkannya dengan didorong ke depan. Dan kita akan coba bawa motor ini ke liling rumah saya saja. Oke, kawan-kawan setempat, saya sedang berada di playground Merapi ya. Mohon maaf jika ada kesalahan selama saya membuat video ini. Terima kasih dan selamat